Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Kita akan masuk ke topik berikutnya nih di bahasa pemrograman Go ya, yaitu adalah functions, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke bagian definisinya dulu ya, apa itu functions. Gue ambil definisinya dari ini, teman-teman, www.golangprograms.com. Ini karena gue coba cari ya di official website-nya Go, which is go.dev ya. Gue nggak menemukan secara spesifik apa itu functions yang dimaksud dalam Go gitu ya, bahasa Go gitu ya. Gue nggak dapet di official website-nya, jadi gue coba ambil dari website lain ya yang sering mencitasi atau sering membuat tutorial Go gitu ya, which is golangprograms.com. Jadi gue ambil dari sini, gue citasi tanggal 18 Desember 2023. Silahkan kalau teman-teman mau cek ya. Sekarang kita coba bahas ya apa yang dimaksud functions oleh si golangprograms.com ini. Oke, a function is a group of statements that exist within a program for the purpose of performing a specific task. Ini ya kata kuncinya ya. At a high level, a function takes an input and returns an output. Ya jelas ya. Jadi kita punya functions, ada yang dimasukin, terus hasilnya ada hasilnya gitu ya. Misalkan functions dari pembuatan kue gitu ya. Kita masukin terigu, kita masukin gula, kita masukin telur gitu ya. Outputnya adalah kue gitu. Ya, contohnya kayak gitu ya. Nah, kita coba bahas yang statement pertama nih teman-teman. Jadi functions itu adalah group of statements. Artinya apa? Artinya kita mengelompokkan statement-statement codingan kita gitu ya dalam satu grup atau dalam satu block of code. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk ini performing a specific task. Jadi apa namanya statement-statement yang kita grouping tadi gitu ya, itu ditujukan untuk melakukan specific task gitu. Ya untuk melakukan apa nih block of code yang kita buat ini gitu ya. Nah, at a high level ini, jadi kita punya functions, ada inputnya, nanti melakukan sebuah output. Walaupun pada prakteknya gitu ya nanti di Golang itu bisa jadi nggak ada inputnya gitu ya. Ketika kita panggil functionsnya ya dia nge-generate something aja langsung gitu, nggak perlu input, nggak perlu input ini nggak jadi nggak wajib gitu ya. Oke, nah, sekarang kita masuk ke contoh codingannya teman-teman. Jangan lupa entry point ya, package main, func main. Nah, kalau teman-teman sadar ya, main ini adalah sebuah functions teman-teman. Ya, yang otomatis dieksekusi ketika kita panggil apa namanya si program Go ini. Kalau pakai Go-nya kan Go run ya, Go run main.go. Nah ini sebenarnya ini dia mengeksekusi main ini. Nah ini namanya entry point ya by the way. By default dia akan nyari si main ini. Oke, jadi ini adalah function sebenarnya. Performing spesifikasinya apa? Ya tasknya adalah yang kita definisikan di sini. Kita pengennya si main ini ngeksekusi apa teman-teman? Misalkan kita pengen ngeksekusi from println hello world misalkan gitu ya. World. Oh. Oke, berarti tujuannya adalah functions main ini tujuannya untuk ini. Print hello world. Ini adalah spesifik tasknya. Nah, gimana kalau gue pengen mindahin ya si hello world ini bukan dari tugas spesifiknya si main gitu ya. Tapi punya group of statement sendiri. Ya tinggal kita bikin function sendiri gitu ya. Func hello misalkan. Nah, bikinnya kayak gini teman-teman. Jadi keyword func, terus nama fungsinya gitu ya, nama functionnya, terus ditambah parenthesis, tambah kurung gitu ya. Tambah kurung, dilanjut dengan kurung kurawal ini. Nah, group of statements-nya atau codingannya ya, simpelnya gitu ya, kita taruh di dalam scoping ini, scoping si functions ini. Oke, maka ketika kita tulis dalam blok ini, ketika kita panggil si hello, semua codingan yang ada dalam si hello ini akan dieksekusi teman-teman. Oke, ya simpelnya gitu ya, semua gitu ya. Tapi kalau nanti ada control flow ya bisa jadi ada yang nggak keeksekusi gitu ya. Tapi intinya adalah semua codingan yang kita taruh di dalam hello ini gitu ya, apa namanya itu adalah scope-nya si function hello ini gitu maksudnya. Punyanya si scope hello ini gitu. Oke, misalkan di sini from println hello world misalkan. Ini kita hapus. Nah, kita panggil si function hello ini teman-teman. Caranya adalah panggil nama apa namanya? Tulis nama functionsnya hello gitu ya. Ditambah parenthesis lagi. Nah, ini adalah cara kita mengeksekusi sebuah function, teman-teman. Oke? Paham ya? Ini kalau kita jalankan go run main.go, lihat hello world. Artinya apa? Artinya functions main ini dijalankan oleh si Goran ini kan, dieksekusi ya kan. Nah, main ini di dalam block of main ini, block of functions ini gitu ya, dia mengeksekusi function hello. Nah, kita cari ke function hello. Oh, hello ini isinya apa aja nih? Oh, kita harus println hello world gitu.
Makanya muncul hello world ketika mengeksekusi si hello ini. Paham ya maksudnya ya? Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, lihat, a function takes an input and returns an output. Nah, dalam hal ini ya, si hello ini tidak menerima parameter apapun, teman-teman. Ya cukup kita panggil hello aja, dia langsung hello world. Gimana kalau gue pengen bikin hello ini jadi lebih dinamis, teman-teman? Jadi ketika dipanggil, hello ini bisa manggil nama orang misalkan gitu ya. Hello siapa misalkan di sini gitu ya. Misalkan hello orang misalkan di sini. Oke. Ini kalau gue panggil kan jadinya hello orang ya. Misalkan gue pengennya orangnya dinamis nih, nggak cuma orang doang, bisa orang satu, orang dua, orang tiga, dan seterusnya gitu ya. Apakah gue bikin kayak gini? Func hello 2 gitu. Terus from println hello orang 2 gitu ya. Ya sebenarnya ini jalan-jalan aja gitu ya. Ini bisa-bisa aja ya. Ini misalkan gue panggil sini hello 2, gue run main.go, lihat hello orang 2. Ini jalan teman-teman. Cuman ini kan exactly sama ya. Kita ngeprint tugasnya apa namanya, performing a specific tasknya sama kan. Tujuannya adalah untuk ngeprint nama orang, ya kan. Kalau tugasnya sama ya, kalau functions memiliki tugas yang sama, hanya perbedaan dari inputnya aja gitu ya. Itu lebih baik kita pakai parameter, teman-teman. Ya inget dry ya, don't repeat yourself. Jadi ketika teman-teman menemukan functions yang ini mah eksekusinya bakal sama gitu ya. Hanya saja pemrosesannya berbeda karena ada input yang berbeda misalkan gitu ya. Dalam hal ini kan nama orang ya kan yang berbeda kan. Gunakan parameter. Nah, ini kita hapus. Di sini parameternya tulis name string. Ya, jadi ini adalah parameter, teman-teman. Oke, nah instead of hello orang, di sini kita pakai koma aja, kita concat gitu ya, kita tambahin name-nya, masukin sini. Ya. Jadi hello di sini sekarang menerima satu parameter, kita harus masukin hello, apa namanya? Harus masukin data ke dalam function hello ini gitu ya, harus masukin argumen ke dalam function hello ini. Misalkan orang 1. Oke, go run main.go. Lihat, hello orang 1. Kalau orang 2, ya udah panggil lagi aja hello orang 2. Go run main.go. Tuh. Hello orang 1, hello orang 2. Ya, kita cuman pakai satu functions hello aja. Karena memang tadi ini ya, by definitions functions itu harus melakukan performing a specific task. Kalau misalkan dua functions melakukan hal yang sama, ya berarti kan ya buat apa kita bikin dua functions gitu kan, kalau hanya menerima perbedaan input aja gitu ya. Ya udah kita pakai function yang sama aja gitu ya, tapi kita sekarang pakai parameter. Oke, jadi functions ini akan mengolah si parameter ini. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan belajar tentang return value dari functions.